Ayo, piye? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi si Abang Sani ini mengupload video di YouTube dengan judul Habib Taufik harus tahu hukum rokok versi Ba'alawi. Jadi ceritanya dia itu mengomentari video daripada Al Habib Taufik yang menceritakan hukum rokok di channel Sunsal Media. Mari kita lihat sedikit video dari si Amang Sani ini. Inti mau menyerupai yang mana? Golongan yang nggak ngerokok, orang yang soleh, atau golongan orang yang merokok, orang yang tidak soleh? Dalam video tersebut jelas sekali Habib Taufik Assegaf ketika beliau mendapat pertanyaan dari jemaahnya tentang masalah hukum rokok. Kata beliau, begini saja, orang yang merokok adalah ini. Intinya orang yang merokok adalah orang dolim. Orang yang ngerokok itu orang dolim, orang sadis katanya ya. Sedangkan yang tidak ngerokok adalah para wali Allah tidak ngerokok, orang-orang solih tidak ngerokok. Sehingga kalau kita merokok berarti kita meniru orang-orang dolim, orang sadis. Para wali Allah, orang-orang solih itu tidak ngerokok, katanya Habib Taufik. Begini ya Mamang Sani. Jadi beliau itu sebenarnya sedang menjelaskan hukum rokok di dalam kitab yang beliau baca. Jadi bukan menjawab pertanyaan, apalagi berpendapat begitu. Dan itu sah-sah aja, karena memang hukum dalam rokok itu beda-beda pendapat ulama. Dan kebetulannya beliau itu ikut ulama yang mengharamkan rokok. Kemudianlah dibacakanlah kitabnya gitu. Ada seseorang tanya kepada Al-Habib Ali bin Ahmad Ar-Rushan Al-Habsyi tentang hukum minum rokok, merokok. Jadi beliau itu enggak gegabah, tidak seperti yang Bung Sani tuliskan dalam thumbnail video. Sangat mengkhawatirkan. Kenapa saya bilang begitu? Karena itu akan memunculkan komentar-komentar negatif terhadap Al Habib Taufik Assegaf. Cobalah lihat videonya itu yang full gitu Bung, dan teliti dulu gitu, biar gak menyimpulkan bahwa Habib Taufik itu gegabah. Jadi kalau begini kan kayaknya terbalik, siapa yang gegabah itu gitu. Oke bos, oke. Kemudian saya diperlihatkan dengan komentar begini. Saya yakin orang ini kalau di depan Habib Taufik gak bakal berani cengengesan begini. Ini komentar disematkan loh. Jadi pasti setiap orang yang melihat video dari Bung Sani ini melihat komentar ini. Dan mungkin inilah salah satu cuplikan cengengesan yang dimaksud itu. Istri wajib diberi nafkah berupa kopi dan rokok apabila istri memang senang ngopi dan ngerokok. Ayo Habib Taufik, ini Al-Bajuri, beliau ulama, tidak memvonis perokok itu malah sadis, dolim. Tidak, justru di sini diwajibkan suami yang punya istri tukang ngerokok. Ayo piye? Loh. Padahal sebenarnya Habib Taufik itu tidak memvonis sih, tapi beliau cuma menjelaskan isi dari kitab yang beliau baca begitu. Beliau menyebutkan siapa yang merokok dan tidak merokoknya pun masih penjelasan isi kitab dari yang beliau baca gitu itu. Ini video udah lama loh, tapi kenapa baru sekarang ini ditanggapinya? Pas lagi ramai-ramainya polemik nasab Ba'alawi. Jadi bertanya-tanya, ada apakah ini? Semoga aja tidak ada udang di balik batu ya. Amin. Kitab yang dipakai si Abang Sani ini dalam videonya itu ada 2 kitab. Pertama yaitu kitab
Al-Bajuri. Kemudian kedua kitab Bughyatul Mustarsyidin. Itu kitab yang dipakai Babang Sani. Kalau saya akan pakai kitab apa? Saya gak akan pakai kitab apa-apa karena saya gak punya banyak kitab dan juga tak bisa membacanya. Tapi marilah coba kita amati lagi kitab yang dibacakan itu. Dalam kitab Al-Bajuri ini menjelaskan bahwasanya wajib kepada seorang suami memberikan nafkah kepada seorang istri berupa pakihah, buah-buahan, dan yang biasa gitu. Ya bisa termasuk di sini rokok jika istri menyukainya gitu. Dalam hal ini pun saya tidak beda pendapat, ya saya setuju. Lalu saya akan mengoreksi di mana, yaitu di kitab yang kedua Bughyatul Mustarsyidin. Mari kita lihat sama-sama. Jadi Bung Sani itu ngebahasnya itu dari mulai masalah kaf. Qala lam yarid fit tambaki hadisun anu sallallahu alaihi wasallam ila akhirih. Di sana dibahas bahwasanya tidak ada hadis yang menceritakan tentang tembakau ataupun rokok begitu. Dan ikhtilafnya ulama dalam tembakau antara halal dan haramnya. Hukumnya haram bagi orang yang membahayakan akalnya atau badannya, dan juga diperbolehkan, malahan bisa menjadikan sunat jika itu tembakau dipakai berobat begitu. Tapi sayangnya Bung Sani tidak membahas kelanjutannya, yaitu seperti yang tertulis, wahai sukhola antil kal awaridi bahwa makruhun. Jadi tembakau itu ataupun rokok ketika tidak ada ilat yang mengharamkan atau membolehkan, hukumnya itu makruh. Kenapa itu tembakau dimakruhkan? Idil hilaful qawiyyu fil hurmati yufidul karohah. Karena ikhtilaf yang kuat dalam haramnya itu menandakan makruh. Jadi ikhtilafnya rokok haram itu cukup kuat begitu. Mungkin sebagian kitab yang dibacakan oleh Al-Habib Taufik salah satunya. Apalagi kalau kita lanjutkan lagi. Mas'alatun at-tanbaku ma'rufun min akbahil halali idfihi idhabul hali wal mal. Tembakau itu diketahui termasuk barang halal yang buruk, dikarenakan dalam tembakau itu dapat menghilangkan hal status dan juga menghilangkan harta, atau maksudnya menghamburkan harta begitu. Terusannya wala yakhtaru istimalahu aklan aw su'uton aw syurban lidukhonihi dzu muru'atin minar rijal. Jadi tidak memilih menggunakannya, entah itu memakannya atau menyedotnya atau meminum asapnya, merokok maksudnya. Siapa? Yaitu orang yang mempunyai kehormatan dari rijal. Maksud rijal itu pejuang agama Allah ataupun jagoan-jagoan ataupun maksudnya ulama begitu bisa. Malahan waqad abta bitahrimihi a'immatun min ahlil kamali kal qutbi sayyidina Abdillahil Haddad wal alamah Ahmad al-Hadwan kama dzakarahul qutbu Ahmad bin Umar bin Sumaid. Sudah berfatwa mengharamkan rokok banyak imam dari ahli kamal, ya imam-imam yang ahli sempurna begitu, seperti Al-Qutbu Sayyidi Abdillah Al-Haddad dan Alamah Ahmad Al-Hadwan, seperti diceritakan oleh Al-Qutbu Ahmad bin Umar bin Sumaid, dan seterusnya. Silakan dibaca sendiri aja begitu. Jadi yang mengharamkan rokok itu bukan sembarang orang, banyak dari beberapa ulama begitu. Jadi tidak bisa dikatakan bahwasanya Al-Habib Taufik itu gegabah, karena beliau pun berdasar ada ulama yang beliau ikuti, yaitu ulama yang mengharamkan rokok, dan beliau mengatakan bahwasanya yang tidak merokok itu wali Allah, yang merokok itu adalah orang-orang
fasik, orang zalim. Itu ya sesuai dengan kitab yang beliau baca, yang berarti orang-orang yang beliau sebut itu adalah orang-orang di zaman dulu begitu. Ya mungkin di zaman itu tidak banyak daripada ulama, atau bahkan mungkin tidak ada dari kalangan ulama yang merokok. Banyaknya di waktu itu yang merokok itu adalah orang-orang yang begitu, yang dolim. Jadi tidak bisa Anda bantah atau dibandingkan dengan orang-orang di zaman sekarang, karena dari zamannya pun berbeda begitu. Sekian tanggapan saya untuk video Bang Sani Uye. Saya menanggapi bukan karena saya merasa lebih jago dari Bang Sani. Saya akui Bang Sani itu dalam membaca kitab kuning itu jago. Tapi dikarenakan yang Bang Sani komentari itu adalah Al-Habib Taufik Assegaf, yang mana beliau itu bukan orang sembarangan. Jadi saya harap hati-hatilah dalam menanggapi beliau, biar tidak memunculkan netizen-netizen yang kurang ajar begitu. Apalagi semenjak ramainya diperbincangkan polemik Nasabah Alawi, makin banyak aja netizen-netizen atau orang-orang yang kurang ajar sama para habaib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.